Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juli 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Pasha sama Panopal juga dia pergi dari kafe itu untuk menuju ke markas preman anak buahnya si Parabuana. Lalu singkat cerita, Panopal sama Golden Skull juga sama Pasha juga dia sampailah ke markasnya, dan di sini anak buah si Parabuana juga dia dihajar habis-habisan oleh Panopal. Lalu dia juga ampun-ampunan. Lalu di sini dia sudah ampun dihajar karena tidak mengaku di mana ketuanya bersembunyi. Lalu Panopal juga dia ngomong kepada dia, "Coba kamu katakan di mana ketua kamu bersembunyi," kata Panopal. Singkat cerita di sini dia juga membisikkan dan mengasih tahu di mana ketuanya dia bersembunyi. Singkat cerita di sini Panopal juga Pasha sama Golden Skull juga pergi dari markasnya preman itu. Lalu di sini Panopal juga dia sama Pasha juga berangkat pergi. Lalu di sisi lain di sini Pasha juga dia mengasih tahu kepada Saskia. Lalu Saskia juga pas dia mau telepon Pasha, tiba-tiba dia menerima telepon video callan dari Pasha. Lalu di sini Saskia juga dia sangat senang dan dia juga menanyakan keadaannya Pasha. Dan sini Pasha juga dia ngomong kepada Saskia, "Saya tidak apa-apa, saya sehat-sehat aja," kata Pasha. Dan di sini Amira juga dia melihat Saskia yang lagi video callan dan dia juga melambaikan tangan kepada Pasha. Dia tamat cemburu aja kepada Saskia. Lalu di sini Saskia juga dia sudah menutup video callan sama Pasha, dan singkat cerita Pasha sama Panopal dan Golden Skull juga sampailah ke markas preman yang suruhannya si Parabuana yang telah mencelakain mobilnya Nana. Tiba-tiba preman itu keluar dari rumahnya dan di sini langsung disekap oleh Panopal dan Pasha. Dia mau kabur untuk di depan ada Golden Skull. Lalu Golden Skull juga langsung meringkus preman itu yaitu suruhan Parabuana. Lalu Panopal juga langsung dia ngomong kepada preman itu, "Kamu tinggal pilih dua pilihan. Apa kamu memilih uang atau memilih istri kamu dan keluarga kamu," kata Panopal. Di sini juga istri preman itu dibawa keluar dari rumahnya. Preman dia juga ngomong kepada Panopal, "Saya memilih uang," kata preman itu. Lalu di sini Panopal juga langsung ngomong kepada preman itu, "Sudah saya duga pasti kamu memilih uang," kata Panopal. Lalu Panopal juga dia preman sudah meminta uang. Lalu dia juga ngomong kepada Pasha dan Pasha juga mengeluarkan uang dan dikasihkan kepada Panopal. Lalu Panopal juga mengasihkan ke preman suruhan si Parabuana yang waktu mendorong mobilnya Nana. Lalu sudah dikasihkan uang itu kepada preman itu dan istrinya juga suruh dilepaskan karena tadi dipegangin oleh Golden Skull. Lalu sini Panopal juga dia suruh video dan kamera preman itu yang akan ditanya oleh Panopal. Di sini juga Panopal juga nanya ke preman suruhan si Parabuana, "Saya cuma satu permintaan saya. Siapa yang telah menyuruh kamu?" kata Panopal. Di sini preman yang suruhan si Parabuana mencelakai Nana juga dia menceritakan kejahatannya Parabuana. Di sini juga Panopal juga sangat kaget dan geram banget kepada si Parabuana. Lalu sini Pasha juga ngomong lagi ke preman itu, "Kamu tidak ada yang ditutupin," kata Pasha kepada preman itu. "Tidak ada, cuma segitu. Saya cuma disuruh melenyapkan Bu Nana," kata preman itu kepada Pasha sama Panopal. Singkat cerita Panopal sama Golden Skull dan Pasha juga pergi dari rumahnya preman itu. Pas di mobil di sini Pasha juga ngomong kepada Panopal, "Sekarang kita mau kemana Panopal?" kata Pasha kepada Panopal. "Kita pergi dulu ke sebuah kafe untuk menunggu si Parabuana," kata Panopal kepada Pasha. Lalu di sisi lain di sini si Nurus Tunjung si tangkurak Parabuana dia datang ke kafe, dan pas dia duduk dia mau senang-senang di kafe itu tiba-tiba dia menerima telepon dari orang yang gak ada namanya. Dia juga cuman mereject, dia mematinya. Tapi tiba-tiba karena dimatiin terus teleponnya, Panopal juga dia nge-WA kepada Parabuana. Parabuana juga dia sangat kaget melihat bacaan di WA itu bahwa dia harus datang ke kafe yang sudah dikasih alamatnya kalau dia tidak mau masuk penjara. Di sini juga
si para buana juga dia juga pergi dari situ untuk menuju ke kafe yang sudah dikasih alamatnya oleh Panopal. Singkat cerita sampailah ke kafe itu, dan di sini Panopal juga ngomong kepada para buana, "Saya di sini, Farah," kata Panopal. Lalu para buana juga langsung dia marah kepada Panopal sama Fasha. Dia juga ngomong kepada Panopal, "Kamu itu jangan menuduh sembarangan. Saya bisa tuntut balik dan kamu akan meringkuk di penjara," kata si para buana, "kalau kalian tidak punya bukti." Lalu sini Fasha juga sangat geram dan Panopal juga dia ngomong kepada Fasha, "Kasih buktinya Fasha," kata Panopal kepada Fasha. Lalu Fasha juga mengambil HP dan dia juga langsung melihatin video preman suruhan dia ngomong di video itu. Di sini juga si para buana juga sangat kaget, tapi dia masih mengelak kepada Panopal sama Fasha, "Saya tidak kenal sama orang itu." Lalu Fasha juga menyetel lagi video yang lainnya. Lalu di sini sudah menyetel video yang lainnya, Panopal juga ngomong kepada si para buana, "Sekarang kamu tinggal pilih, apa kamu mau membusuk di penjara atau kamu menuruti permintaan saya. Kamu batalkan penggusuran tanah yang mau direlokasi bulu tangkisnya oleh Dewa," kata para buana. Di sini juga para buana juga tidak mau membatalkan penggusuran itu. Lalu di sini Fasha juga sang Panopal dia ngomong, "Berarti kamu memilih membusuk di penjara." Lalu di sini Panopal juga sangat geram dan murka, dan akhirnya si para buana juga dia langsung menelpon anak buahnya suruh pergi dari situ dan membatalkan penggusuran tanahnya Saskia. Lalu dia sudah menelpon anak buahnya, dia ngomong kepada Panopal, "Kamu sudah puas sekarang?" kata si para buana. "Saya sudah puas," sambil Panopal tertawa. Lalu singkat cerita di sini Panopal juga dia masih geram lagi kepada para buana. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung Fasha sama Panopal menyeret si para buana dari kafe itu untuk dibawa ke suatu tempat. Lalu para buana juga dia berontak, dia akan mau lepas dari pegangannya Panopal sama Fasha, tapi tidak bisa. Lalu di sisi lain di rumahnya Saskia di sini dia sangat kaget, tiba-tiba di lapangan bulu tangkis datang lagi preman suruhan para buana. Pas lagi cekcok preman itu sama warga, gak lama kemudian di sini datanglah ketua preman itu yang sudah ditelepon oleh para buana suruh membatalkan penggusuran itu. Dia juga ngomong kepada anak buahnya, "Gini, kita harus pergi dari tempat itu karena penggusuran tanah ini batal," kata ketua preman itu. Lalu warga juga dia sangat senang, dan Saskia juga dia mendengarkan sangat senang karena penggusuran tanah itu dibatalkan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 12 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimi pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kata-kata Mimbarelo, Lobati Solidat, kalau itu mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.